Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Truk syarat muatan tepung dan minyak goreng terguling di tikungan yang miring di jalur Denpasar Padang Bae. Polisi gagalkan penyeludupan 18 ekor penyu hijau yang dilindungi ke daerah Denpasar. Desa Wisata Kenderan Gianyar kembali masuk dalam nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Polisi berhasil menangkap pelaku penyelundupan satwa dilindungi jenis penyu pada hari Senin di Jalan Mayor Sugianyar, Kelurahan Pendem, Jembrana. Kapolres Jembrana AKBP Idewa Gede Juliana mengatakan, penangkapan berawal dari informasi masyarakat adanya pengiriman 18 ekor penyu ke daerah Denpasar. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil membuntuti kendaraan jenis pick-up yang diduga mengangkut spesies hewan yang terancam punah jenis penyu. Polisi berhasil mencegat pick-up tersebut. Penyu hijau tersebut kemudian dibawa ke Mako Polres Jembrana beserta sopir yang mengangkut penyu tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Tadi malam mengamankan upaya penyelundupan hewan yang dilindungi berupa penyu hijau. Jadi sebanyak 18 ekor. Jadi diamankan di Jalan Gilimanuk Denpasar, yaitu di Jalan di Negara. Kita buntuti, kemudian dibantu oleh lalu lintas untuk melakukan pengamanan itu. Jadi ini kita amankan saat ini masih dalam proses pendalaman terhadap orang-orang yang kita temukan di lapangan. Kemudian langkah berikutnya kita sudah berkoordinasi dengan BKSDA Bali untuk melakukan pengecekan terhadap kesehatan daripada penyu-penyu tersebut. Tadi sudah diangkut untuk dicek di Banyuwedang. Jadi ini masih proses, jadi info awal kita amankan 18 ini, nantinya akan dicek kesehatannya, kemudian nanti akan kita informasi lebih lanjut terkait dengan pengembangan kasus ini akan kita sampaikan. Polisi kini masih mengembangkan kasus penyelundupan penyu tersebut untuk memburu pelaku lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Bisa menyampaikan dan KPU RI membuka pendaftaran seleksi anggota KPU Provinsi Bali periode 2023-2028. Tim seleksi telah dibentuk oleh KPU. Mereka adalah Inyoman Budi Adnyana selaku Ketua Merangkap Anggota, Niwayan Widyastini, I Ketut Sukawati Lanang Prabawa, Imade Damriasa, dan Muhammad Ali Fauzi. Tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi Bali dimulai pada 15 hingga 26 Mei 2023. Berbeda dengan tahun ini, proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman siakkba.kpu.go.id yang dilanjutkan dengan proses penelitian dan penetapan hasil administrasi. Sementara untuk proses tes psikologi dan kesehatan dilakukan oleh lembaga independen yakni RSAL dan RSAD. Untuk tes wawancara akan dilakukan langsung oleh tim seleksi. ada tes kesehatan dan wawancara. Dari keseluruhan tes itu, kalau tes tertulis dalam bentuk menjawab pertanyaan CAT melalui CAT itu udah sistem, jadi sudah langsung kelihatan hasilnya. Kalau tes psikologi ini ada lembaga tersendiri yang akan melaksanakan. Tes kesehatan pun seperti itu. Nanti tes wawancara baru kita dari tim yang akan melakukan untuk mengukur dan melihat
kualifikasi yang dimiliki oleh para calon ini terkait dengan kepemiluan, partai politik, dan lain-lain. Tim seleksi juga menjamin independensi dalam seleksi anggota KPU Provinsi Bali dan tidak mengganggu kinerja KPU Provinsi Bali yang saat ini tengah mengawal tahapan pemilu 2024. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Bali selain memiliki menu khas ayam betutu dan sambal mata, juga memiliki menu yang tidak kalah nikmat. Menunya bernama lawar. Lawar merupakan campuran sayur-sayuran yang dapat dipadukan dengan daging ayam, sapi, hingga daging babi. Nah, kali ini ada pembuat kuliner lawar yang tidak menggunakan daging, melainkan dibuat dengan bahan larva lebah madu atau disebut nyawan. Kuliner tradisional ini dapat dibeli di sebuah kedai sederhana di wilayah Desa Sange, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Kita berusaha mencari sesuatu yang lebih unik, yaitu lawar nyawan. Timbullah ide dari nenek tiang yang merekomendasikan untuk membuat lawar nyawan. Dari situ kita mulai untuk merintis lawar nyawan. Itu tahun berapa kira-kira? Kita mulainya dari tahun 2011, lalu kita lanjut pertama kali ikut pameran-pameran seperti di Denfest, PKB, dan akhirnya kita jualannya di warung di Sange. Jadi ingin berinovasi ya, untuk menu lawar lainnya seperti Iya, ini. betul. Terus ini tahun-tahun ini dapat dari mana? Kita budidaya di Karangasem. Setiap bulannya kita menghabiskan hampir 30 kilo. 30 kilo. Iya. Itu habis ya semua? Iya, habis setiap harinya. Kalau boleh tahu pelanggannya dari mana aja? Pelanggan kita sekarang sudah dari luar Bali juga sudah banyak karena kita sudah memperkenalkan lawar nyawan udah sampai di luar Bali, banyak yang dari Jakarta, dari Singapura bahkan. Pembuatan lawar diawali dengan merebus sarang lebah madu pilihan sampai larvanya terurai dari sarangnya. Selanjutnya ditiriskan, kemudian larva beserta sarangnya dicampur dengan parutan kelapa, masukkan garam, limau, lanjut dicampur merica. Selanjutnya masukkan bumbu khas Bali. Terakhir dicampur bawang goreng. Setelah lengkap, aduk-aduk hingga merata. Satu porsi lawar nyawan dijual 40.000 lengkap dengan nasi, sate lilit Bali daging ayam, dan kuah bumbu khas Bali. Dari yang lain beda, ini kan ada kungahnya, kalau Bali ini ada segala macam, itu dah yang Tiang suka, itu aja. Terus dari gini nyawannya apa yang bedanya? Mungkin rasa gimana, Bu? Kalau rasanya lebih enak. Memang di sini satu-satunya Tiang suka. Kalau tahunya di sini lebih suka Tiang di sini. Dia udah sering kali ke sini bawa teman-teman ke rumah makan Kiring Mas ini, sudah sering kali Tiang. Ada teman dari Jakarta, dari Bali, dari manapun Tiang ajak ke sini. Jadi rasanya beda lawar ini dengan lawar Beda daripada yang lain, daripada sapi. Tiang nggak suka sapi juga, ayam juga nggak suka, babi juga tidak begitu. Makanya Tiang sengaja dari Denpasar jauh-jauh ke Sange untuk menikmati cita rasa lawar tawonnya ini. Ada macam-macam bebeknya, pokoknya enak bagi Tiang pribadi. Banyak teman-teman Tiang juga ada liga, yuk makanya ke sana. Lawar nyawan ini memang enak rasanya. Teksturnya sangat beda dengan lawar pada umumnya yang menggunakan daging sebagai campuran utama. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.